Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz Bunda. Hari ini saya akan menyampaikan berbagai ilmu tentang materi yang saya ambil dari buku keluarga kita, yaitu lebih tepatnya materi hukuman versus konsekuensi. Bahwa hukuman dan konsekuensi itu ada hal yang sangat berbeda. Hukuman bersifat lebih tidak menyenangkan dan membawa emosi negatif bagi si penerimanya. Bentuknya bisa berupa ancaman, dan ancaman ini akan menghasilkan si anak ini atau si pelaku ini hanya mempunyai kepatuhan yang bersifat sementara dan tidak melatih akan kesadaran dirinya. Jadi tidak ada pembelajaran yang diambil dari sebuah ancaman. Akibatnya apa sih untuk si pelakunya? Akibatnya yakni dia tidak memiliki kepercayaan diri yang lebih karena dia merasa tertindas, dia merasa terbebani seperti itu. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang bersifat mengajari, bersifat melatih, dan sifatnya si konsekuensi ini bisa berupa perintah yang jelas atau bisa berupa pilihan. Jadi gimana? Pilihan A atau B, dan itu sifatnya mengajari. Ustadz Bunda, hari ini saya akan sharing sedikit hal yang sudah saya baca dari buku Sholihah Itu Cantik, Wanita dalam Pandangan Imam Al-Ghazali, khususnya yang terkait dengan bab karena agamaku kehormatanku. Nah, Ustadz dan Bunda, sebelum ke bab tersebut saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Ustadz dan Bunda, wanita yang sholihah itu yang bagaimana? Nah, Ustadz dan Bunda, kenapa kok di sini menjelaskan tentang wanita sholihah? Wanita sholihah yang menjadi perhiasan dunia. Karena wanita itu merupakan sosok yang memiliki pemeran, yang memainkan peran utama dalam sebuah keluarga, yaitu ibu dari putra-putri tercinta, istri yang menjadi pasangan hidup, dan sosok bersahaja di lingkungan sosial. Dalam menjalani perannya, wanita dituntut pandai bersabar, senantiasa bersyukur pada setiap keadaan, dan selalu mau belajar. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi salah satu dari wanita sholihah itu? Bagaimana caranya agar kita juga bisa menjadi wanita yang sholihah? Nah, kalau dari buku ini, dari buku yang saya baca ini, menurut Imam Al-Ghazali, kita sebagai perempuan hendaknya menghindari sifat-sifat tercela. Yang pertama yang perlu kita hindari yaitu sifat al-ananah. Apa al-ananah? Yaitu wanita yang sukanya mengeluh dan mengadu. Mengeluh dan mengadu ini bukan merupakan salah satu ciri dari wanita yang sholihah. Jadi kalau kita ingin menjadi wanita yang sholihah, hindari al-ananah atau hindari mengeluh, hindari mengadu. Kemudian yang kedua, al-mananah, yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Nah, silakan dihindari ya. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain maupun jasa kita kepada orang lain. Yang ketiga, al-hananah, yaitu wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Ini tidak baik dan perlu dihindari agar kita bisa menjadi wanita yang sholihah. Yang keempat, al-haddaqah, yaitu wanita yang keinginan belanjanya besar atau bisa disebut sebagai wanita boros. Jadi sifat boros itu perlu kita hindari agar kita bisa menjadi wanita yang sholihah. Kemudian al-barokoh. Al-barokoh ini apa? Al-barokoh ini mengandung dua makna. Yang pertama itu adalah
suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Nah, yang kedua, al-barokoh ini maksudnya tidak mau makan dan suka mengurung diri sendiri. Intinya adalah menyendiri, kesepian. Ini al-barokoh. Kemudian asyaddakoh, yaitu wanita yang suka nyinyir. Nah, ada 6 hal itu yang perlu kita istilahnya kita hindari agar kita bisa menjadi wanita yang sholihah. Hari ini saya membaca buku kumpulan kultum paling menggugah sepanjang masa, dan bab yang saya baca hari ini tentang hakikat syukur. Kita sering mendengar, kita sering mengucapkan syukur, namun pada hakikatnya syukur tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan. Dan seseorang dikatakan telah menunaikan hakikat syukur ketika sudah memenuhi beberapa unsur berikut. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan yang dia syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu merendahkan dirinya di hadapan Allah dan mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Yang kedua, kecintaan terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang semakin cinta, semakin taat, semakin semangat dalam beribadah hanya karena Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, mengakui seluruh nikmat yang Allah berikan. Jadi seseorang benar-benar mengakui bahwa nikmat yang dia peroleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui bahwa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat itu tidak akan dia terima. Yang keempat, senantiasa memujinya atas nikmat tersebut. Jadi seseorang terus mengingat Allah, memuji namanya, berzikir atas nikmat yang sudah dia terima. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat yang diterima untuk sesuatu yang dibenci sang pemberi nikmat, yaitu berarti memanfaatkan apa yang sudah dia terima, misalkan harta, itu digunakan untuk hal-hal kepentingan beribadah, misalnya untuk infak, untuk sedekah dan sebagainya. Itu berarti dia sudah memanfaatkan nikmat pemberian Allah untuk di jalan Allah. Nah, apabila seseorang sudah mengalami atau memenuhi 5 unsur ini, barulah seseorang itu sudah dikatakan sebagai seseorang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi Ustadz Bunda hakikat bersyukur. Semoga kita semua senantiasa dijadikan Allah sebagai pribadi yang bersyukur atas nikmatnya. Bibir tersenyum, hati menangis. Seberapa munafikah aku? Hari ini saya akan mereview salah satu bab yang ada di buku ini, yaitu berjudul Menjadi Diri Sendiri. Kegagalan, kekalahan merupakan hal yang sangat lumrah untuk dijalani oleh semua orang. Hal-hal yang tidak kita senangi biasanya akan mengendalikan diri kita. Jadi kita itu bisa dikendalikan oleh orang lain, bisa juga dikendalikan oleh waktu. Mau tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk mari kita lihat video berikutnya. Ketika kita ingin menjadi orang lain, di sanalah sebenarnya orang lain itu sedang mengendalikan kita loh, namun kita tidak sadar akan hal itu. Salah satu ciri atau hal-hal yang dapat kita ketahui jika kita itu dikendalikan oleh orang lain adalah dengan citra mereka. Kita sering melihat kan banyak sekali orang kaya di luar sana, mungkin dari penampilannya, fashionnya, gaya bicaranya, sehingga kita minder terhadap orang tersebut. Nah, ketika kita memiliki rasa minder itulah kita sedang dikendalikan oleh orang lain. Wah, sangat jarang kita sadari ya. Jika hal yang pertama tadi kita berbicara tentang gaya, citra, penampilan, dan yang selanjutnya kita akan berbicara tentang hati atau keuangan. Pastinya kita semua pernah ya mendengarkan cerita orang lain sehingga kita menitikkan air mata atau bersedih. Nah, hal demikian disebut dengan autosugesti. Dan
kita semua pasti juga pernah kan kagum dengan seseorang, entah itu dari gaya bahasa, penampilannya, kemudian tutur kata, kelembutannya, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebut dengan heterosugesti. Nah, autosugesti dan heterosugesti itulah menimbulkan yang namanya sikap empati. Tanpa kita sadari, saat kita berempati itu kita juga dipengaruhi oleh orang lain, karena hati kita merasa tergerak melihat sesuatu yang bukan berasal dari diri kita. Namun autosugesti dan heterosugesti ini tidak memiliki dampak yang buruk. Berbeda ketika kita merasa minder dengan orang lain dan ingin menjadi orang seperti mereka. Ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, berarti kita sudah berhasil untuk tidak dipermainkan oleh orang lain maupun dipermainkan oleh keadaan dan waktu. Untuk itu, jangan pernah kita menjadi orang seperti yang ada di judul buku ini, Bibir Tersenyum, Hati Menangis. Ketika hati menangis, wajah kita akan terlihat susah, dan ketika hati kita tersenyum, wajah kita akan terlihat bahagia, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih bermakna. Terima kasih. Saya Bunda Ria. Di sini saya akan sedikit sharing terkait kekhawatiran atau kecemasan. Nah, Ustadz Bunda, pernahkah kita merasakan khawatir, entah itu dari keadaan kita terancam atau kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali pikiran kita? Nah, pastinya suatu ketika kita pasti merasakan yang namanya khawatir. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Khawatir itu muncul ketika pikiran kita sedang memikirkan hal-hal yang beraneka ragam. Nah, survei dari salah satu buku ini mengatakan dari 3.634 responden banyak sekali sumber kekhawatiran. 60% diantaranya mereka khawatir akan keseluruhan hidup mereka, akankah menjadi kehidupan yang bahagia atau malah sebaliknya. Selain itu, mereka juga khawatir akan pendidikan di masa depan, apakah bisa lancar, bisa menempuh sarjana tingkat strata 1, 2 maupun 3, atau bahkan mereka bisa berhenti pada saat itu juga. Selain itu, perjodohan juga menjadi salah satu kecemasan bagi kita. Nah, sebenarnya apa penyebab dari kecemasan itu? Kecemasan itu terkadang timbul dari pikiran kita karena kita memikirkan orang lain yang lebih dari kita. Kita belum pernah tahu proses mereka, tetapi kita membandingkan hasil yang mereka peroleh dengan kita. Tentu saja itu bukan hal yang pantas untuk kita bandingkan. Ustadz Bunda di sini khawatir secara kesehatan sangat mempengaruhi diri kita, dimana ketika kita sering menjaga atau mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal negatif, maka kesehatan kita juga akan bisa terganggu. Dalam jangka waktu yang lama itu tidak bisa dibiarkan. Jadi mulai dari sekarang dan saat ini, pikirkan hal-hal yang baik yang bisa mempengaruhi diri kita untuk selalu berproses menjadi orang yang baik dari hari ke hari. Memang hal tersebut adalah hal yang perlu kita biasakan, tidak bisa instan. Di sini pun Henry Manampiring mempraktekannya perlu bertahun-tahun. Begitu juga kita harus semangat untuk praktek mengisi pikiran-pikiran kita supaya lebih positif lagi, karena pikiran yang positif akan menimbulkan perbuatan yang positif. Saya akan mereview buku di halaman 30 sampai 33 yang berjudul How I Value Life. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik di awal bab yang berbunyi, I want to leave this world better than when I came. Jadi saya ingin meninggalkan dunia ini lebih baik daripada ketika saya datang. Dari kutipan ini mengandung makna bahwa beliau menyampaikan beliau ingin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk yang lainnya. Sudah pasti ya, tujuan hidup seorang manusia itu salah satunya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Dari sebuah kata-katanya juga menyampaikan bahwa aku harus hidup dan juga membawa pengaruh positif. Jangan sampai kehadiran aku
di dunia ini ada dan tidak adanya itu nggak ada bedanya gitu. Jadi bukan lagi hanya sekedar yang penting aku hidup dan nggak jadi benalu, tetapi aku harus hidup dan membawa pengaruh positif. Dari prinsip itu kemudian Iman Usman memilih concern di bidang pendidikan karena ada satu keyakinan bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang bisa membuat negara itu maju. Begitu juga yang harus kita yakini nggih Ustadz Bunda, karena memang kita ada di bidang pendidikan, kita yakin bahwa pendidikan itu adalah pintu gerbang kesuksesan sebuah negara, dan anak-anak kita itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpinnya di masa depan, sehingga kita bisa memaksimalkan di bidang pendidikan ini. Jadi dari nilai-nilai itu kita juga bisa menerapkan dalam diri kita dan juga kepada anak-anak bahwa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Terima kasih. Hari ini untuk literasi saya membaca buku Bukan Guru Asal Mengajar di bab 1 menjadi guru itu bahagia. Pastikan Ustadz Bunda menjadi guru itu hal yang bahagia. Karena apa? Karena kita belajar dengan menggunakan hati. Saya menemukan kata-kata seperti ini di bab 1. Kekayaan bukan pada harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa manfaat hidup kita untuk orang lain. Begitupun kebahagiaan. Harta tidak bisa menjadi ukuran, tetapi ketulusan hati yang dirasakan saat berbagi. Nah, kita menjadi seorang guru itu sebuah panggilan yang ada di hati nurani kita. Allah telah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan, jadi jangan pernah mensia-siakan setiap harinya untuk berbuat baik. Berbuat baik untuk diri kita, berbuat baik untuk orang lain juga, seperti kita menjadi seorang pengajar. Pengajar yang seperti apa? Pengajar yang pasti selalu didambakan kedatangannya oleh anak didiknya. Guru yang selalu memberikan keceriaan, rasa nyaman, dan juga rasa tulus mencintai anak-anaknya. Ketika kita memiliki rasa tulus, pasti materi yang kita berikan kepada anak-anak didik kita dengan sangat mudah mereka pahami. Pilihan dan tanggung jawab menjadi seorang guru itu memang sangat besar, Ustadz Bunda. Kita diberikan tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul, anak-anak yang berakhlak karimah, dan anak-anak yang bisa meraih cita-cita mereka. Dan kita akan merasakan kebahagiaan juga, akan merasakan rasa yang bangga pada diri kita ketika bisa mengantarkan anak-anak meraih cita-citanya. Jadi menurut saya seorang guru bukan sebuah pekerjaan, tapi kita berbagi kebahagiaan. Dengan itu kita memiliki rasa nyaman yang ada di dalam hati, karena kita bisa mencintai anak-anak dengan tulus dan Ustadz Bunda, saya kali ini akan sharing tentang isi buku yang saya baca, yaitu berjudul Anak Juga Manusia, karya Angga Setiawan, seorang founder akun Anak Juga Manusia dan juga praktisi parenting. Saya akan berbagi pada bab pendidikan rumah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah kalimat, semoga menginspirasi. Mendidik bukanlah semata transfer pengetahuan saja, tetapi juga menyiapkan anak-anak agar sanggup mendidik dirinya sendiri sepanjang hidup. Nah, selanjutnya begini Ustadz Bunda, mungkin kita sering mendengar bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu hidupnya jauh lebih mudah daripada kita, karena sekarang ini fasilitas banyak, semua tersedia, teknologi sangat canggih, aktivitas banyak yang dimudahkan. Sedangkan kita dulu tidak demikian, kita masih di zaman yang masih belum semaju sekarang. Tapi pertanyaannya, benarkah anak-anak seenak itu, kehidupannya seenak itu dibandingkan kita? Nah, itu perlu kita kaji lagi, bahwasanya kalau dulu zaman kita
persaingan belum terlalu ketat. Misalkan ada 10 lowongan pekerjaan, maka yang mendaftar hanya 7 orang, maka 7 orang itu akan diterima. Tapi di zaman anak kita akan jauh berbeda Ustadz Bunda, persaingannya sudah tidak terbatas lagi. Nah, itu justru adalah sesuatu yang sangat sulit, bukan, untuk anak-anak kita? Dan benarkah kita sudah menyiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi zaman yang seperti ini, yaitu di mana persaingan sudah sangat ketat, di mana kreativitas dan juga critical thinking harus dimiliki oleh putra-putri kita. Kalau terkait intelektual, insya Allah kita mempersiapkan, tapi jauh lebih dari itu, kita harus membangun pondasi anak-anak kita, yang mana pondasi anak-anak kita adalah pendidikan di rumah. Bagaimana kita mendidik mereka di rumah. Nah, ketika mau membangun gedung pencakar langit yang sangat tinggi, maka yang dilihat tentu saja pondasi rumahnya harus kuat. Buat apa gedungnya tinggi kalau bawahnya keropos? Itu pula Ustadz Bunda yang harus kita siapkan untuk putra-putri kita sendiri maupun peserta didik kita. Yang mana ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sebagai orang tua, ketika mengajak ngobrol dengan Ananda, kita usahakan sejajar dengan anak yang kita ajak bicara. Kalau mereka lebih rendah, kita jongkok. Yang kedua, kita bicara dengan tenang. Hendaknya kita menghindari bicara dengan nada tinggi, marah-marah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biasakan untuk memberi apresiasi terhadap pencapaian anak, sehingga tidak perlu lagi kita harus mengiming-imingi anak-anak untuk melakukan apa yang kita mau. Yang keempat, kita pandang kelebihan anak-anak kita. Dan juga yang kelima, ini juga tidak kalah penting, mari kita ciptakan kondisi rumah yang kondusif, bukan menyuruh anak tapi juga mengajak dan memberikan teladan. Dan yang keenam, ketika menyampaikan nasihat jangan selalu menyuruh, karena kita ingin anak-anak kita jadi pemimpin, bukan? Kalau kita setiap hari hanya menyuruh saja, mereka bukan jadi pemimpin tapi jadi pesuruh. Maka dari itu kita perlu memberi mereka kesempatan untuk memimpin, untuk melakukan hal sesuai berdasarkan keputusan dia sendiri dan mengambil resikonya. Sekian. Alhamdulillah hari ini saya membaca mengenai bukunya Pak Munif Khotib yang berjudul Gurunya Manusia, yang mana saya membaca mengenai tidak ada guru yang tidak dapat mengajar. Di dalam isinya saya menggarisbawahi bahwa di dalam buku tersebut mencantumkan bahwa ada kriteria-kriteria baik mengenai tingkatan-tingkatan guru. Yang pertama, 1, probation teacher, yang kedua medium teacher, yang ketiga good teacher, yang keempat excellent teacher, dan juga yang kelima great teacher. Dalam tingkatan-tingkatan tersebut saya menemukan bahwa guru bukan cuma hanya mengajar, tetapi terus berkembang, terus mengupgrade dan juga mengupdate ilmu. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dan Ustadz Bunda di Madhusalam harus tetap melakukan pelatihan dan juga seminar dan juga teacher school, karena itu baik bagi kita semua, karena bagi saya itu merupakan sebuah perkembangan atau juga kemajuan bagi guru-guru di Madhusalam, dan juga merupakan progres, sehingga kita dapat bisa semakin maju, semakin meningkat, sehingga mutu pendidikan di Madhusalam semakin baik. Dan juga sebagai sekolah referensi sesuai dengan moto kita atau slogan kita, maka kita harus semakin berbenah dan juga semakin hari harus semakin baik, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan bukunya, saya menggarisbawahi bahwa 4 kompetensi guru harus ditingkatkan mengenai pedagogi, mengenai keprofesionalisme, sosial, dan juga kepribadian, sehingga di Madhusalam guru-gurunya semakin baik.
Cinta di persimpangan jalan, bekerja atau tidak bekerja. Tidak ada perempuan yang menjalankan hanya satu peran, menjadi ibu sekaligus anak dan saudara, istri sekaligus menantu dan ipar. Ditambah lagi dengan kewajiban lain yang semuanya hadir dengan tuntutan. Sebetulnya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan pekerjaan. Saat ini, apalagi dengan digitalisasi teknologi, perempuan bekerja termanifestasi dalam bentuk yang berbeda. Dari mulai jam yang beragam, lokasi kantor yang tidak konvensional, atau aktivitas kerelawanan. Dengan definisi sebenarnya jumlah ibu yang berkarya di luar rumah luar biasanya besarnya di negeri kita. Di sisi lain, dukungan bagi para ibu ini seringkali tidak sebanding dengan kontribusinya. Berbagai hambatan bahkan celaan masih menjadi bagian dari keluhan harian yang kita alami dari lingkungan. Sebagai perempuan, membuat pilihan memang seringkali menjadi tantangan. Hikmah yang saya dapat, percayalah, bahagia dan ibu bekerja adalah kata yang sejalan maknanya. Menjadi ibu dan terus berkarya adalah dua peran yang kita pilih untuk saling melengkapi, bukan saling menegasi. Buku yang saya baca kali ini yaitu bukunya Panji Ramdana yang berjudul Ketetapan Terindah. Ini berisi tentang motivasi kehidupan banyak sekali. Yang saya baca tadi babnya jangan tunggu waktu, lakukan sekarang. Ini bercerita bahwa manusia itu biasanya lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Ini berdampak untuk keburukan juga. Kalau kita kebanyakan menilai orang lain, fokus dengan orang lain, maka kita kurang bisa meningkatkan kualitas diri sendiri. Kurang bisa untuk seharusnya kita itu berbuat seperti apa, memperbaiki diri seperti apa, itu kurang fokus karena kita fokus dengan kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita yang harus diperbaiki itu banyak sekali. Kemudian menjadi diri sendiri itu lebih penting dibanding menjadi apa yang orang lain pikirkan. Jalani saja apa yang kita inginkan. Jika keinginan kita berbeda dengan orang lain, tentunya jangan langsung tergesa-gesa berbalik arah, jangan langsung ikut-ikutan, jangan langsung mengikuti apa maunya orang lain. Karena penyakit kita itu adalah satu, biasanya yaitu sering kita itu tidak menghargai diri sendiri. Maka kita itu harus rajin-rajin menghargai diri sendiri. Jika ingin dihargai orang lain, yang utama kita itu tentunya menghargai diri sendiri, bukan ikut-ikutan orang lain. Percaya bahwa kita itu bermanfaat untuk orang lain, kita bisa berbuat untuk orang lain. Hargailah pencapaian kita saat ini, bahwa kita itu mencapai apa yang pada titik ini itu membutuhkan hal yang luar biasa, hal yang proses yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak bisa melakukan seperti kita, karena orang lain juga berbeda dengan kita. Makanya kita harus pandai-pandai menjadi diri sendiri. Ini mengingatkan juga untuk saya bahwa apa yang terjadi saat ini, waktu yang sudah terjadi itu adalah penghebat, waktu adalah penghebat. Maka syukuri, jalani, dan selalu tingkatkan nilai diri. Ustadz Bunda, saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya baca dari buku Keluarga Kita. Bab yang saya baca tadi adalah tentang cara baik kritik anak. Nah, kenapa sih perlu tahu cara yang baik untuk mengkritik anak? Karena dari kritikan yang baik tadi, seorang anak akan memiliki pengalaman belajar tanpa perlu merasa sakit hati atas apa yang dia dengar. Beberapa orang tua ada yang cenderung sulit mengkritik anak.
tidak tegaan atau bahkan membebaskan anaknya. Padahal ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, hal itu harus dilakukan sedari dia kecil. Beberapa ada yang berpendapat bahwa namanya juga anak kecil, wajarlah kalau nakal. Padahal ketika perilaku yang menyimpang dari seorang anak tadi tidak segera dibetulkan sedari dia kecil, hal itu bisa terbawa sampai dia dewasa. Sebaliknya, ada juga orang tua yang cenderung berlebihan dalam mengkritik anak, cenderung hal kecil pun juga dikritik. Padahal seorang anak itu perlu merasa aman di samping orang tuanya. Kalau segala hal dikritik, segala hal disalahkan, baik hal-hal kecil, bisa saja anak tersebut akan kehilangan kepercayaannya kepada orang tuanya. Kalau hal-hal kecil saja dia sudah tidak mau percaya, tidak mau lagi cerita, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Bagaimana ketika dia dewasa dan dia tidak mau lagi menceritakan hal-hal besar yang dia alami kepada orang tuanya? Maka dari itu kita perlu mengetahui kritik yang baik agar anak tidak merasa sakit hati. Terus di buku ini ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk melakukan kritik yang baik. Sampaikan spesifik kesalahannya bukan pada pribadi anaknya. Misalnya seorang anak memiliki rak sepatu, isinya sepatunya anak semua dan itu berantakan. Harusnya orang tua mengkritik dengan cara, "Nak, sepatumu berantakan loh, itu dirapikan ya." Seperti itu, bukan malah dengan pribadinya yang disalahkan. Jadi bukan dengan cara, "Kamu itu pemalas, ngerapiin sepatu aja nggak tahu." Itu salah ya. Terus yang kedua, dengarkan dan terima perasaan anak. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berliterasi dengan sebuah e-book yang berjudul Kunci Pengembangan Diri. Dan saya telah membaca bab yang pertama dengan judul subbabnya adalah Hidup Harus Bertujuan. Buku ini dikarang oleh Nilam Widyarini. Jadi di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana seseorang itu bisa sukses. Nah, tolok ukur atau acuan seseorang itu bisa dikatakan sukses apabila memiliki 3 hal. Yang pertama, sense of control. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan penguasaan. Dan yang ketiga, yaitu tentang self-esteem. Sense of control yang pertama. Jadi di dalam ilmu psikologi, sense of control di sini adalah diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan meyakini bahwa hidup yang dia jalani ya bersumber dari dirinya sendiri. Entah ia gagal ataupun berhasil, itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Nah, ini yang disebut sense of control. Jadi orang dengan sense of control yang baik akan beranggapan atau akan menganggap bahwa jika dia gagal, yaitu karena dia sendiri, bukan karena orang lain, sehingga orang ini akan mempunyai motivasi yang lebih untuk bisa melangsungkan hidupnya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan penguasaan. Orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, pasti dia akan cenderung untuk terus mengolah kemampuan dirinya, mengembangkan bakat yang dia miliki, mengembangkan apa yang dia potensi yang ia miliki. Jadi yang kedua ini yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan penguasaan. Nah, faktor atau kunci yang ketiga yaitu self-esteem atau bisa disebut dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang memiliki keyakinan bahwa dia adalah orang yang bernilai, orang yang mampu melakukan sesuatu, dia berarti memiliki harga diri yang positif. Nah, dengan harga diri yang positif ini, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, sehingga kemampuan yang ia miliki itu bisa lebih
besar lagi. Nah, itu tadi 3 cara atau 3 kunci untuk menjadi pribadi yang lebih berpotensi lagi. Nah, jika seseorang tidak memiliki ketiga hal tersebut, berarti ia telah gagal. Bisa dibilang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya. Demikian. Hari ini saya akan sedikit berbagi dari apa yang sudah saya baca. Saya membaca e-book yang berjudul 5 Disiplin Kunci Kekuatan dan Kemenangan. Pada bagian pertama menjelaskan tentang disiplin adalah ciri seorang mukmin. Nah, ketika kita melihat tentara yang sedang berjalan dalam upacara, pasti yang tergambar dalam pikiran kita adalah kerapian, kekompakan, dan keteraturan dari mereka. Namun tahukah, semua itu tidaklah berjalan dengan instan. Semua itu adalah hasil dari kerja keras dan juga latihan yang penuh kedisiplinan. Sehingga disiplin adalah kunci dari kekuatan, disiplin adalah kunci dari kemenangan, dan disiplin adalah jalan menuju kemuliaan. Dan tahukah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling disiplin. Nabi Muhammad paling disiplin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin untuk terus berdakwah dan disiplin untuk terus memohon ampun. Kedisiplinan yang Nabi Muhammad miliki, beliau ajarkan kepada para sahabat. Sehingga dalam waktu yang singkat, Islam bisa bangkit dan kokoh menjadi peradaban yang sangat kuat. Nah, kedisiplinan itu bukan hanya milik tentara, tapi milik kita sebagai seorang mukmin yang selalu meneladani para nabinya. Saya akan sedikit sharing buku yang tadi saya baca yang berjudul Parenting 4.0, Mendidik Anak di Era Digital. Nah, di sini ada judulnya, babnya metode pembelajaran di sekolah. Subbabnya guru kekinian. Jadi metode yang diberikan oleh guru, maksudnya guru kekinian itu guru yang saat ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena memang anak-anak milenial ini dia haus akan teknologi, dia lebih canggih sepertinya ya Ustadz Bunda. Nah, di sini yang saya dapat yaitu dalam bidang akademik ini, problematika saat ini adalah tentang proses belajar mengajar. Nah, Ustadz Bunda, kita bisa dibilang berhasil atau tidaknya itu tergantung metode yang kita kasih ke anak didik. Metodenya ini bisa ditangkap apa tidak. Jadi bagaimana kita bisa mengolah metode tersebut dan kita padukan dengan anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman milenial sekarang. Nah, di sini juga sebenarnya Indonesia sudah mengeluarkan sistem baru yaitu kurikulum 2013 yang nyatanya kurikulum itu membuat anak-anak lebih aktif dengan cara gurunya memberikan tugas kelompok, kemudian anak-anak mempresentasikan di depan teman-temannya, sehingga kurikulum ini sebenarnya sudah bisa membuat anak berpikir menjadi lebih kritis dan kreatif juga. Nah, Ustadz Bunda, perlu kita ketahui bahwa kita juga butuh metode pembelajaran dengan produk. Biasanya kita kan membuat produk-produk tersendiri, kita mengkreasikan dengan tema yang kita akan ajarkan. Nah, itu akan menunjang lebih memahami anak-anak untuk belajar dengan semangat. Biasanya kalau ada produk, anak-anak itu lebih semangat dan lebih lebih bisa ditangkap gitu. Dan selanjutnya
Di era saat ini yang kita butuhkan mungkin ponsel cerdas atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, di ponsel kita kan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran seperti Zoom, kemudian Google Meet dan lain-lainnya. Nah, jadi guru kekinian itu harus bisa melewati perubahan zaman. Jadi kita bisa mengikuti metode-metode yang Ananda atau anak didik butuhkan saat itu juga. Hari ini saya membaca e-book tentang penggunaan afirmasi. Afirmasi itu berupa kata-kata, pernyataan atau judgement yang bisa kita ungkapkan berkali-kali agar bisa merubah diri kita secara menjadi lebih baik lagi. Biasanya afirmasi itu digunakan untuk memperbaiki kualitas diri, digunakan untuk mengurangi berat badan, untuk membiasakan diri berhenti merokok, atau menciptakan perasaan yang nyaman pada diri kita. Sebuah afirmasi akan bekerja jika kita menggunakannya dengan cara yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan sekali tentang kata-kata positif atau afirmasi tersebut, tetapi kita menggunakannya dengan benar, dengan cara-cara yang tepat. Di sini ada 3 tips untuk agar afirmasinya bisa berhasil, yaitu yang pertama digunakan setiap hari. Jadi afirmasinya itu diucapkan setiap hari, ataupun jika tidak setiap hari, sering, dan seolah afirmasi itu adalah sebuah kebiasaan. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata present tense. Bisa sembuh, tetapi dirinya setiap hari menggunakan afirmasi, berbicara kepada kakinya yang tidak bisa berjalan, mengajak ngobrol bahwa kamu mampu, kamu bisa berjalan. Pada akhirnya orang tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah diafirmasikan untuk dirinya sendiri. Ghirah, cemburu karena Allah. Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan dan ceramah Buya Hamka. Beliau adalah seorang ulama kelahiran Tanah Minang yang memiliki kemampuan luar biasa memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dari segi agama maupun budaya. Dalam menyampaikannya, beliau lebih menekankan penjelasan cemburu, itu ghirah, dan rasa malu atau siri kepada umat Islam dalam memelihara muruah diri yang berimbas pada muruah keluarga, agama, serta bangsa dan negara. Beliau juga memberikan peringatan kepada kaumnya tentang bahaya yang mengancam nilai yang dianut oleh masyarakat Islam di zaman yang
semakin hari penuh tantangan ini.